Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar sidang paripurna Hari Jadi Lampung Tengah ke-78 pada Rabu pagi. Dalam kegiatan dilakukan pemotongan tumpeng oleh Wakil Ketua DPRD Julius Heri dan diserahkan kepada Wakil Bupati Ardito Wijaya. Memperingati Hari Jadi Kabupaten Lampung Tengah ke-78, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat melakukan rapat paripurna bersama pemerintah daerah. Berbeda dengan rapat paripurna biasanya, kegiatan kali ini dilakukan pemotongan tumpeng oleh Wakil Ketua DPRD dan diberikan kepada Wakil Bupati sebagai peringatan Hari Jadi Lampung Tengah ke-78 yang jatuh pada 16 Juni kemarin. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Julius Heri menyampaikan, Hari Jadi ke-78 menjadi momentum untuk menuju Lampung Tengah berjaya di berbagai aspek. Ia menambahkan, pihak legislatif selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan program baik pusat ataupun program provinsi sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Sementara Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya mengungkapkan, usia ke-78 sebagai sikap kedewasaan sebuah pemerintah daerah untuk menuju lebih baik. Ia berharap semua pihak dapat bekerja secara maksimal dalam membangun Lampung Tengah lebih baik. Acara peringatan Hari Jadi ke-78 Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 didahului dengan pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lampung Tengah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kusuma Riyadi, Esos MM, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Kabupaten Lampung Tengah. 1. Pada zaman pemerintahan Belanda, wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sekarang ini pada zaman pemerintahan Belanda merupakan Ondel Abdeli Sukadana yang merupakan bagian dari Keresidenan Lampung atau Residence Lampung Dikstret. Ondel Abdeli Sukadana ini dikepalai oleh seorang kontrolier berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang demang bangsa pribumi. Ondel Abdeli Sukadana terbagi atas 3 distrik, yaitu Ondel Distrik Sukadana, Ondel Distrik Labuhan Meringgai, dan Ondel Distrik Gunung Sugi. Masing-masing Ondel Distrik dikepalai oleh seorang asisten demang yang berkedudukan sebagai pembantu demang untuk mengkoordinir pesirah. Masing-masing Ondel Distrik terdiri dari marga-marga, yaitu 1. Ondel Distrik Sukadana terdiri dari marga Sukadana, marga 3, marga Luban, dan marga Unyai Wais Putih. 2. Ondel Distrik Labuan Meringgai terdiri dari marga Melinting, marga Sekampung Ilir, marga Sekampung Udi, marga Subing Labuhan. 3. Ondel Distrik Gunung Sugi terdiri dari marga Uni, marga Subing, marga Anak Tuha, dan marga Udian. 2. Zaman Jepang 1942-1945, pada zaman pemerintahan Jepang, Residen Lampung Distrik oleh Jepang diubah menjadi Lampung Su yang dibagi menjadi 3 bunsu, yakni Bunsu Teluk Betung, Bunsu Metro, dan Bunsu Kota Bumi. Wilayah Kabupaten Lampung Tengah waktu itu termasuk Bunsu Metro yang terdiri dari Bunsu, marga-marga, dan kampung-kampung. Bunsu dikepalai oleh seorang Bunsu dan Co, dan Bunsu dikepalai oleh Bunsu Co. Marga dikepalai oleh marga Co, dan kampung dikepalai oleh kepala kampung. 3. Zaman kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya peraturan peralihan Pasal 2 Undang-Undang 1945, maka Bunsu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah adalah Burhanuddin dengan masa jabatan tahun 1945 hingga tahun 1948. Kejadian-kejadian yang perlu dicatat
A. Sekitar tahun 1946-1947 jumlah marga bertambah 2, yaitu marga Terusan Nyai dan marga Selagai Lingga. Tambahan marga ini terjadi karena adanya perubahan batas wilayah dan terjadinya perpindahan dan perkembangan penduduk. B. Masa pemerintahan negeri 1953-1975. Dengan dibubarkannya pemerintahan marga, sebagai gantinya dibentuk pemerintahan negeri. Pemerintahan negeri terdiri seorang kepala negeri dan dewan negeri. Kepala negeri dipilih oleh dewan negeri dan para kepala dan dewan negeri. Kepala negeri dipilih oleh dewan negeri dan para kepala kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9. 1. Negeri Timurjo dengan pusat pemerintahan di Sibarwaringin. 2. Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro. 3. Negeri Pekalongan dengan pusat pemerintahan di Pekalongan. 4. Negeri Tribawono dengan pusat pemerintahan di Banarjoyo. 5. Negeri Sekampung dengan pusat pemerintahan di Sumbergede. 6. Negeri Sukadana dengan pusat pemerintahan di Sukadana. 7. Negeri Labuan Meninggai dengan pusat pemerintahan di Labuan Meninggai. 8. Negeri Wasputih dengan pusat pemerintahan di Wasputih. Dan 9. Negeri Stuti Barat dengan pusat pemerintahan di Padang Ratu. Sejalan dengan adanya pemekaran wilayah dan daerah serta guna lebih mengefektifkan span of control terhadap pelaksanaan jalannya roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka tahun 1985 dirintis pembentukan 2 wilayah pembantu bupati, yaitu wilayah Sukadana dan wilayah Gunung Sugi. Kemudian pada tahun 1987 dibentuk pula kota administratif Metro dengan pusat pemerintahan di Metro. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, wilayah kota administratif Metro ditingkatkan statusnya menjadi kota madya Metro dan wilayah pembantu Bupati Sukadana diubah menjadi Kabupaten Lampung Timur, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah pusat pemerintahannya dipindahkan ke Gunung Sugi pada tanggal 19 Juli tahun 1999. Selanjutnya, untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu serta untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa kebanggaan sebagai masyarakat Lampung Tengah, perlu adanya ketetapan yang mengatur hari jadi Kabupaten Lampung Tengah sebagai momen peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lampung Tengah. Melalui pengkajian penelusuran sejarah, ketetapan Residen Lampung nomor 304 tanggal 15 Juni tahun 1946 dan Perda nomor 10 tahun 2006 bab 4 pasal 4 menetapkan hari jadi Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Juni yang perlu kita peringati setiap tahun. Demikian sejarah singkat Kabupaten Lampung Tengah selesai. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Hadirin yang kami hormati, kini marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Lampung yang akan disampaikan oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik kepada Bapak Ganjar Janwiono SEMAP. Dengan segala hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin sebelumnya kami ditugaskan menyampaikan sambutan tertulis pelaksana harian Gubernur Lampung
yang alhamdulillah pagi ini di Kementerian Dalam Negeri Provinsi Lampung juga sudah memiliki penjabat Gubernur Lampung. Namun sambutan yang disampaikan ke kami masih PLH Gubernur Lampung. Baiklah, saya mau izin membacakan sambutan tertulis dari PLH Gubernur Lampung pada acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Lampung Tengah ke-78 tahun 2024 selengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun mengawali sambutan ini, Pak PLH ingin lebih dulu menyampaikan pantun. Pak Wakil Bupati, kepada kita semua beliau menunjukkan pantun. Hati-hati jika melangkah. Kopi di bawah, awas lupa. Apa kabar masyarakat Lampung Tengah? Semoga sehat dan rezeki berlimpah. Yang saya hormati Bapak Bupati, kami muliakan. Bersyukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Lampung Tengah ke-78 tahun 2024. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat dan dirgahayu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini merupakan sebuah momen yang istimewa bagi kita semua, yaitu merayakan ulang tahun yang ke-78 Kabupaten Lampung Tengah, tanah yang kita cintai. Paripurna yang kami hormati, hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah dan bermakna bagi kita semua. 78 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan selama itu pula Kabupaten Lampung Tengah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai bidang. Kemajuan ini tidak lepas dari kerja keras dan kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Kabupaten Lampung Tengah telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan Provinsi Lampung. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keberagaman budaya yang dimiliki, Lampung Tengah terus menunjukkan kiprah yang membanggakan. Pencapaian di beberapa bidang, diantaranya pertanian, industri pengolahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dalam penilaian provinsi menjadi bukti nyata kemajuan yang telah dicapai. Namun, kita juga harus menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Untuk itu, kita semua harus terus berinovasi dan bekerja keras agar Lampung Tengah dapat terus berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung Tengah untuk bersama-sama menjaga dan merawat kemajuan yang telah dicapai. Mari kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia, ciptakan lapangan kerja, dan perkuat sektor-sektor unggulan yang sudah kita miliki. Kebersamaan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan dan meraih masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Mari kita terus bekerja dengan semangat yang tinggi, penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah saat ini Provinsi Lampung telah melakukan lompatan-lompatan dalam pembangunan, sehingga menjadi salah satu provinsi yang cukup maju. Berkat kerjasama legislatif dan eksekutif selama ini, kita telah berhasil
mewujudkan beberapa capaian pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pencapaian yang berhasil diraih Provinsi Lampung, diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi Lampung meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 4,55%. Pada tahun 2022 pasca Covid, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,96% dan tahun 2023 tumbuh sebesar 0,55%. Sektor pertanian pasca Covid tumbuh lebih tinggi dibandingkan sebelum Covid. Hal ini tentu didukung oleh serangkaian program pembangunan, diantaranya Kartu Petani Berjaya. Tidak hanya itu, angka kemiskinan Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 12,62% per Maret 2019 menjadi 11,11% per Maret 2023. Kinerja dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung cukup baik. Bahkan di tahun 2022, Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga nasional dalam pengurangan jumlah penduduk miskin. Selama periode tahun 2019 dan 2023, indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan dari sebelumnya berada pada skor 69,57 di tahun 2019 menjadi 72,48 pada tahun 2023 atau meningkat 2,91 poin dan berada pada kategori tinggi. Peningkatan tersebut dapat dicapai diantaranya melalui sinergi dan implementasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diantaranya program Lampung Mengajar, Smart School, Bosda, insentif guru honorer, beasiswa, program bantuan iuran JKN, mobile clinic, Lampung Sehat, program KPB, program P3L, dan program pendampingan UMKM. Pada tahun 2020 sampai 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Lampung selalu lebih baik dan lebih rendah dibanding angka nasional. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung per Agustus 2023 mencapai angka 4,23%, lebih baik dari angka nasional yang ada pada kisaran 5,32%. Kemudian di tahun 2021, Provinsi Lampung masuk ke dalam 5 besar provinsi dengan angka prevalensi stunting terendah secara nasional. Pada tahun 2022, Lampung memasuki 3 besar provinsi dengan angka prevalensi stunting terendah secara nasional. Dilihat dari angka prevalensi stunting, Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 14,9. Maka terdapat penurunan prevalensi angka stunting sebesar 0,3% dari capaian tahun 2022. Untuk mencapai 14% sebagaimana yang ditargetkan pemerintah pusat di tahun 2024, maka Provinsi Lampung bersama seluruh pemerintah kabupaten kota termasuk Lampung Tengah tentu kita harapkan bisa bekerja lebih baik lagi. Hadirin yang saya hormati, melalui hari jadi Kabupaten Lampung Tengah yang ke-78, mari kita bangun terus komitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu pula koordinasi dan sinergitas yang selama ini telah berjalan dengan baik dapat dilanjutkan dan dipertahankan serta ditingkatkan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kembali Pak PLH Gubernur titip pantun lagi Pak untuk kita semua, mohon izin pulang kampung ke Bandar Jaya. Di tengah jalan bertemu tetangga. Selamat hari jadi Kabupaten Lampung Tengah tercinta, makmur dan sejahtera senantiasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLH Gubernur Lampung Pak Rijal Darminto. Terima kasih.
Kondisinya ini menyentuh banyak orang di dunia yang membuatnya disebut sebagai basketball girl. Namun semangatnya selama 13 tahun dengan kondisi yang kekurangan merupakan inspirasi bagi kita. Bagaimana sebuah kekurangan tak perlu membatasi kita dalam meraih mimpi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yaitu sambutan dari Bupati Lampung Tengah yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Andrito Wijaya. Disilakan. Pada unsur pimpinan daerah Kabupaten Lampung Tengah, pimpinan DPRD beserta anggota Dewan yang terhormat, Dandim 0411, Kapolres Lampung Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugi, Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugi, Ketua Pengadilan Agama, Kemenak Lampung Tengah, beserta seluruh elemen masyarakat Lampung Tengah atas segala dukungan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini. 78 tahun sudah usia kabupaten ini dan telah menjadi saksi sejarah bagaimana perubahan demi perubahan telah dialami. Hasil karya kita bersama, pembangunan-pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, baik pembangunan fisik dalam rangka mempermudah hidup dan kehidupan masyarakat maupun pembangunan sosial budaya yang diiringi dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi era keterbukaan informasi seperti saat ini. Sidang Dewan yang terhormat, dalam aspek pembangunan fisik, alhamdulillah Lampung Tengah mengalami lompatan yang cukup menarik dalam pembangunannya. Bagaimana pembangunan infrastruktur menjadi fokus kita beberapa tahun terakhir ini. Sedikit banyak manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Kemudian dari aspek sosial budaya dapat kita lihat bersama bagaimana kabupaten ini dengan segala keberagamannya mampu bersama-sama menghadapi segala perbedaan itu. Hal ini terlihat dari cukup menurunnya angka kerusuhan akibat perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial budaya di Kabupaten Lampung Tengah ini. Aspek fisik dan sosial budaya yang sama-sama membaik inilah yang menjadi tolak ukur terdorongnya ekonomi di Lampung Tengah yang mencapai angka 4,70% dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Sidang Dewan yang terhormat, aspek pelayanan yang merupakan titik harga diri kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh masyarakat Lampung Tengah kini telah kita inovasi dalam beberapa hal. Melalui momen ini saya memohon doa, dukungan dari seluruh unsur dan elemen yang ada di Kabupaten Lampung Tengah agar program-program yang sudah kita laksanakan dan bermanfaat di tengah masyarakat bisa terus kita lanjutkan demi masyarakat Lampung Tengah tercinta. Hadirin yang berbahagia, kita juga perlu menyadari masih banyaknya kekurangan, masih banyaknya kelemahan kita dalam melayani membangun kabupaten tercinta ini. Oleh sebab itu, saya dengan sungguh-sungguh mengajak semua lini, seluruh unsur, baik dari instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, Forkopimda, petinggi agama, tetua adat, terutama kita yang ada di ruangan ini yang telah dipilih oleh masyarakat Lampung Tengah untuk bekerja sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah yang cukup luas ini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Peran serta seluruhnya, peran serta dari Dandim yang selalu berusaha mengamankan daerah, terima kasih yang sebesar-besarnya. Peran serta dari Bapak Kapolres, Bapak Kajari yang selalu mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dengan baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Peran dari Pengadilan Agama, Kemenak, dan seluruh unsur yang ada, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami berharap peran serta dari kawan-kawan anggota DPRD untuk bisa bersama-sama membangun daerah ini dengan sebuah pemikiran, memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat
untuk mempunyai hak berbicara, mempunyai hak berkarya, serta mempunyai hak untuk bersama-sama membangun daerah Kabupaten Lampung Tengah yang kita cinta ini bisa kita jaga sehingga akhirnya yang namanya Lampung Tengah Berjaya bisa terrealisasi untuk masyarakat kita. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita berkolaborasi, bersinergi, berinovasi dalam melayani masyarakat. Kita torehkan prestasi-prestasi yang akan diceritakan oleh para anak-anak di masa depan kita, prestasi-prestasi yang baik yang bisa mereka banggakan atas apa yang kita kerjakan pada hari ini di gedung DPRD ini. Dan pada akhirnya kami berharap segala kebaikan dalam hari jadi ke-78 Kabupaten Lampung Tengah ini, mari bersama berkolaborasi membangun. Memandu acara dalam rapat paripurna pada hari ini. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah selesai, dan sebelum rapat paripurna ditutup, atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama kepada yang terhormat Bapak PLH Gubernur yang mewakili, Saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta seluruh anggota Dewan yang telah menghadiri dan mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dalam rapat paripurna ini akan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan mohon maaf apabila saya dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan, dan dirgahayu Kabupaten Lampung Tengah ke-78 dengan semangat hari jadi ke-78 Kabupaten Lampung Tengah, mari kita berkolaborasi membangun Lampung Tengah berjaya. Dan sepertinya tidak abdol kalau saya tidak membalas pantun dari Pak PLH Gubernur yang dibacakan oleh Bapak Ganjar Jationo ya. Mendadak ini pantun yang saya buat. Sore-sore pergi bertuju. Kenapa bertuju? Karena kita ada 7 praksi. Ngawi kali wes putih memakai rakit. Dirgahayu Lampung Tengah ke-78, mari sama-sama Lampung Tengah semakin berjaya. Karena pantun 2 saya buat 2. Dari Rusia ke Singapura, tiba di Mekah beli kemeja. Panjang usia Lampung Tengah berjaya, banyak berkah bagi warganya. Akhirnya marilah rapat paripurna ini kita tutup dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillah. Penanu baso sekampung Kimaliwa istri kurang ujung di Menteri Kupak Mahap Ngalimpuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Pasang mas. Gol pakai sayuran juga. Gol pasang ya.